Haleluya, terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang sangat kita cintai. Segala puji hormat bagi kemuliaan Bapa kekal selama-lamanya. Hanya rahmat dan anugerah Tuhan, Bapak Ibu bersama saya dipelihara sampai minggu malam hari ini, tanggal 15 Juni 2025. Tidak ada secara kebetulan. Dia tahu persis Yesus pengendali yang sempurna. Yesus penentu arah langkah hidup kita secara sempurna. Mulia segala maka. Saya bangga punya Yesus Bapa yang kekal. Dia nanti akan datang sebagai Raja di atas segala raja, yang penuh dengan kemuliaan yang dahsyat. Itu pada kesempatan malam sebelum kita berbaring tidur, maka mari kita mau simak, renungkan firman Tuhan. Kita mau baca kitab Wahyu pasal 4 ayat 1 sampai 11. Di situ dikatakan, segera aku dikuasai oleh Roh, dan lihatlah sebuah tahta di sorga. Di tahta itu duduk seorang. Siapa seorang? Ini jelas Alkitab mengatakan seorang. Berarti bentuk tunggal ini. Allah yang Maha Esa. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Menjadi satu. Mari kita mau baca firman Tuhan, supaya kita lebih dalam dengan Yesus dan firman Tuhan kita Wahyu, supaya mendorong kita makin cinta Tuhan, makin mengasihi Tuhan dengan segala hormat. Pujian hanya bagi Dia Yesus Kristus. Saya Pastor Yakob Ramakan menyanyikan pujian ini. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku, tak dapat ku balas kasih-Nya. Haleluya. Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Amin, haleluya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Amin, haleluya. Bagi Dia Yesus segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Amin, haleluya. Dalam kitab Wahyu pasal 5 ayat ke-13, demikian firman Tuhan. Dan aku mendengar semua makhluk yang di surga dan yang di bawah bumi, dan yang di bawah bumi, dan yang di laut, dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas tahtanya dan bagi Anak Domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin, haleluya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Amin, haleluya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran, kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu. Amin, haleluya. Dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Amin, haleluya.
haleluya. Sekarang ya Allah kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Itulah Tuhan Yesus Kristus Bapakku. Bapa, sucikan malam hari ini mulutku, pikiranku dan hatiku, untuk kami baca firman-Mu. Ampunilah semua dosaku, semua salahku ya Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Bagi Tuhan Yesus segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Hanya bagi Engkau Tuhan Yesus segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya. Amin. Segala puji dan hormat, segala kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya bagi Engkau Bapakku Tuhan Yesus, yang sangat-sangat kuhormati, kupuji, kutinggikan, kuagungkan, kumuliakan namamu kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih kepada Tuhan Yesus. Hanyalah rahmat dan anugerah Tuhan Bapak Ibu di minggu malam ini, tanggal 15 Juni 2025, masih dipelihara, diizinkan Tuhan membaca kitab Wahyu pasal 4. Luar biasa. Saya menangis saya membaca ayat ini, karena di dalamnya berkata, kalau saudara baca Wahyu pasal 5 ayat 13 dikatakan, dan engkau mendengar semua makhluk yang di surga, dan yang di bumi, dan yang di bawah bumi, dan yang di laut, dan semua yang ada di dalamnya berkata, cobaan semua, di bumi, di surga, di mana-mana, semua mengatakan demikian. Bagi Dia yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Dahsyat. Ini tertuju kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari kita membaca. Contoh, saudara. Bukan contoh, ini yang kita baca. Wahyu pasal 4 ayat 1 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di surga, dan suara yang dahulu yang telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala, katanya, naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Wah, luar biasa. Kita bangga dan terima kasih kepada Tuhan Yesus nomor satu, dan kedua kepada hamba-Nya Rasul Yohanes, sehingga Tuhan pakai Rasul Yohanes dengan adanya pembukaan rahasia firman Tuhan kitab Wahyu. Maka kitab Wahyu disebut kitab apokalipsis, pengungkapan suatu yang tersembunyi. Banyak hal yang tersembunyi Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu baca dalam Ulangan 29 ayat 29, banyak hal yang tersembunyi. Nanti Tuhan sedang ungkapkan, saudara. Maka kita bangga punya Yesus Kristus, dan kita mau setia sama Tuhan. Kita mau cinta Tuhan Yesus. Tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Takut saya sama Tuhan. Maka saya berterima kasih kalau diizinkan Tuhan bisa membaca sampai kitab Wahyu, karena di dalamnya ada bicara hal yang sangat tersembunyi. Saya mau baca Ulangan 29 ayat 29 dikatakan, hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita, tapi hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Melakukan segala hukum Taurat, jadi melakukan firman. Jadi kemauan dari Tuhan, hal yang tersembunyi nanti diungkapkan sama Tuhan. Dan yang paling penting, supaya kita menjadi pelaku firman. Ini penting. Maka saya menangis, saya baca di sini. Ayat 1 sudah sangat menyentuh. Kemudian pada itu, aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di surga. Artinya, pintu surga terbuka. Kasih karunia Tuhan masih terbuka bagi Bapak Ibu bersama saya. Mari datanglah kepada Yesus. Percaya kepada Yesus. Karena Tuhan berfirman dalam Matius 28 ayat 18. Segala kuasa di bumi di surga ada di dalam tangan Tuhan. Rasul Yohanes
rasul dipilih sama Tuhan karena dia begitu cinta Yesus. Dan dia bisa lihat surga. Karena apa saudara? Rahasianya karena dia dibawa oleh roh. Coba nih lihat. Ya. Jadi roh Tuhan menyertai. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di surga. Dan suara yang aku dengar kepadaku seperti bunyi sangkal, katanya, naiklah kemari, aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sudah ini. Segera aku dikuasai roh, dan lihatlah, segera aku dikuasai jadi Roh Kudus, saudara. Jadi arti mari kita mentingin supaya hidup kita dikuasai Roh Kudus, Bapak Ibu. Sudah selalu saya katakan, tanpa Roh Kudus tidak bisa, saudara, tidak bisa. Sebab Allah itu roh, Roh Kudus, Roh Yesus, Roh Kristus, Roh Allah, Roh Bapa. Rom 8 ayat 9 dikatakan, kalau seorang tidak memiliki Roh Kristus, bukan milik Kristus. Takut kita sama Tuhan. Mari kita minta pimpin Roh Kudus dan hidup kita berkenaan sama Tuhan. Di situ pintu surga terbuka. Ya, baik, berikutnya saudara. Di situ ayat yang kedua, segera aku dikuasai oleh roh, dan lihatlah sebuah tata terdiri di surga, dan di tata itu duduk seorang. Coba dikatakan jelas, bukan duduk berapa orang. Di tata itu, satu tata itu duduk seorang. Siapa seorang? Jelas itu Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang tunggal, yang punya kuasa di atas segala-galanya. Duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Itulah Yesus Kristus. Dan bagi dia yang duduk di tata itu, nampaknya bagikan permata yaspis dan permata sardis. Dan satu pelangi melingkupi tata itu, gilang gemilang bagikan zamrud rupanya. Kalau kita lihat di sini saudara, ya, yang pertama itu hanyalah rahmat dan anugerah Tuhan. Kita bisa masuk ke surga, itu kasih karunia Tuhan. Dan dipimpin Roh Kudus. Mari saya mau bahas, lihat surga berarti surga itu nyata. Dan kita bisa dipanggil sama Tuhan. Suatu hari kalau tinggalkan dunia masuk dalam kerajaan surga, itu nyata. Melalui hamba Rasul Yohanes sudah lihat surga. Bukan cerita, tapi nyata. Mari kita mau hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Menjadi pelaku firman. Supaya suatu hari kalau kita menikmati surga kekal selama-lamanya. Dan yang kedua, duduk seorang berarti hanya kepada Yesus. Dalam Wahyu pasal 14 ayat 12, iman kepada Yesus Kristus. Dan dia satu-satunya tunggal Allah yang besar. Dia adalah Tuhan Yesus Kristus. Dan yang berikutnya di situ dikatakan, nampaknya bagikan permata yaspis, permata sardis, dan pelangi. Di situ ada 3 hal. Yaspis, sardis, dan pelangi. Itu lambang kemuliaan, kesucian, dan keindahan Allah. Coba saudara. Kemuliaan Tuhan, ada keindahan yang luar biasa, ada kesuciannya, keindahan Tuhan yang maha agung dan mulia. Nangis saya saudara baca ini. Mari kita mencinta Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan, baca kitab Wahyu saudara. Bicara Wahyu, bicara Revelation, bicara hal yang akan datang. Itu pengungkapan suatu yang rahasia yang tersembunyi yang akan terjadi dan membawa kita untuk lebih cinta Tuhan. Membawa kita untuk makin sungguh-sungguh, kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi Bapak Ibu. Apa yang Bapak Ibu nantikan? Saya di dalam nama Yesus, saya katakan saya bukan menantikan kematian. Tapi saya menantikan kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Seorang pribadi yang sempurna, yang sangat-sangat saya cintai. Dan saya lakukan permintaan firman Tuhan pagi malam. Sebagai bukti saya mau taat, menjadi murid, menjadi anak Tuhan yang disayang sama Tuhan. Mari Bapak Ibu, kau jadikan dirimu, diriku adalah diri pribadi yang disayang sama Tuhan. Dan sekeliling tata itu ada 24 tahta. Di atas tahta itu duduk 24 tua-tua. Di tahta itu yang memakai pakaian putih, mahkota emas kepala mereka. Coba ini 24 ketua. Bicara apa saudara? 12 suku Israel mewakili seumat manusia di muka bumi ini. Dan 12 Rasul Yesus. Di mana kita bisa mengenal firman Allah melalui firman-firman yang diungkapkan baik 12 suku bangsa Israel, 12 rasul. Di situ kita bisa belajar. Iya kan? Alkitab ini kan terdiri dari 12 suku bangsa Israel. Disebut Israel, ada Yakub di situ. Dan puji Tuhan, saya nama Yakub. Saya mau tiru kehidupan Yakub yang di dalam Alkitab. Dia berjumpa dengan Tuhan di Betel itu. Sampai nama Yakub diganti Israel. Dan 12 suku Israel
sampai sekarang Israel masih tetap eksis sesuai dengan firman Tuhan. Dan dipilihnya lagi 12 rasul mewakil kita. Kita bisa mengenal firman Allah. Ada Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Dan saat ini kita baca Wahyu melalui hambanya Rasul Yohanes. Jadi 24 ketua-ketua itu adalah lambang dari 12 rasul, 12 suku Israel. Ya. Dan yang penuh dengan apa? Sudah pakaian putih. Ya, jadi tidak main-main, bukan pakaian hitam, pakaian putih, sudah. Jadi mari membawa kita makin baju putih, baju kebenaran. Hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, dan bermahkota emas. Mahkota emas, ya, di kepala mereka ada mahkota emas, mahkota kemuliaan Tuhan. Bangga suatu hari kelak Bapak Ibu menikmati ini seperti ini. Saya rindu nanti, saudara, bermahkota emas di hadapan Tuhan, dan saya menyembah kepada Tuhan. Saya lempar mahkota di hadapan Tuhan, dan saya katakan, kudus, kuduslah Tuhan, diagung, dipermuliakan. Dan dari tata itu keluar kilat dan bunyi guru yang menderu, dan 7 obor menyala-nyala di hadapan tata itu. Itulah ketujuh Allah. Ini lambang daripada kebesaran Tuhan, lambang kemuliaan Tuhan. Ada bunyi guru, ya, dan menderu, dan 7 obor bicara Roh Kudus. Keberadaan Tuhan yang begitu kudus, agung, dan mulia. Jadi melambangkan kemuliaan Tuhan yang luar biasa kita payu ini. Mari kita mau cinta Tuhan, kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Ayat 6, di hadapan tata itu ada lautan kaca bagaikan kristal. Di tengah-tengah tata itu dan sekelilingnya ada 4 makhluk penuh dengan mata di sebelah muka dan di sebelah belakang. Lautan kaca itu bicara kedamaian, kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera, kehidupan yang penuh dengan kesucian, kehidupan yang penuh dengan kemurnian, saudara. Ya, dan keempat makhluk, saudara, kita lihat itu. Keempat makhluk itu sama dengan tertulis di dalam kitab Yesiel, saudara. Keempat makhluk itu. Kalau sudah baca di dalam kitab Yesiel, saya mau baca ya kitab Yesiel ya. Di situ dikatakan adapun makhluk yang pertama sama seperti singa, makhluk yang kedua sama seperti anak lembu, dan makhluk yang ketiga mempunyai muka seperti muka manusia, dan makhluk yang keempat sama seperti burung nasar yang sedang terbang, sama seperti Yesiel pasal 1 ayat yang ke-10. Jadi kebenaran firman Tuhan luar biasa, saudara. Tidak ada yang bohong. Jadi apa yang tertulis di dalam Alkitab semuanya tertulis. Saya mau baca Yeskiel pasal 1 ayat 10 dikatakan, muka mereka kelihatan begini, keempatnya mempunyai muka manusia di depan, muka singa di sebelah kanan, dan muka lembu di sebelah kiri, dan muka raja di belakang. Jadi kalau kita baca kitab Wahyu, ada kaitannya dengan kitab Yeskiel dan kitab Daniel. Nanti saudara ya, kalau kita baca sudah sampai di kitab Daniel, nanti kita mau bahas kembali semua firman Allah lebih dalam. Yang penting mari Bapak Ibu, dengan belajar Alkitab, mari kita makin takut sama Tuhan. Kita makin cinta sama Tuhan. Hormati Tuhan Yesus. Hiduplah di dalam kekudusan. Hiduplah di dalam kebenaran firman Tuhan. Bukan hidup seperti gaya dunia. Tinggalkan gaya dunia. Tapi pakai gaya surgawi firman Allah. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6. Sekelilingnya dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata. Dengan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang malam, kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Dan sudah ada, luar biasa, sudah takut kita. Itu seperti dalam Yesaya pasal 6 ayat 3. Udah tertulis. Semua yang tertulis dalam Alkitab di Perjanjian Lama sudah juga sama tertulis, Bapak Ibu. Saya mau baca Yesaya pasal 6 ayat 3, semua tertulis. Kita cinta Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya, demikian firman Tuhan. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaan. Amin. Ada nubuatan sudah di kitab Nabi Yesaya pasal 6 ayat 3. Jadi firman Allah sempurna dan mendorong kita makin cinta Tuhan. Dan setiap kali 9 makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan yang ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas, kepada Dia yang duduk di atas tata itu dan yang hidup sampai selama. Semua ditujukan kepada Yesus. Ada seorang yang duduk di atas tata, itulah Tuhan Yesus. Dan setiap kali makhluk-makhluk semuanya itu memuji akan Tuhan, mengagungkan Tuhan. Ayat 10, maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tata itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya, dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tata itu sambil berkata, ayat 11, ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu,
dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Amin. Dia, Yesus, telah mati bagiku. Dia, Tuhan, selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku, tak dapat ku balas kasih-Nya. Haleluya. Dia angkatku jadi anak-Nya. Beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Amin. Mari kita menyembah Dia. Lalu bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Amin. Haleluya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Amin. Haleluya. Yesus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Haleluya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Amin. Haleluya. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Sebelum kita berbaring tidur, berjaga dan berdoa, dan kita hidup di dalam kekudusan Tuhan, taat kepada firman Tuhan, karena takut kita kepada Dia, seorang duduk di atas tahta, Yesus Kristus. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semua itu ada dan diciptakan. Amin. Diciptakan kita ada. Saya diciptakan oleh Tuhan, Bapak Ibu diciptakan oleh Tuhan, kita ada. Itu semua untuk kemuliaan Tuhan. Segala puji hormat bagi kemuliaan Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara semua bersama saya diberkati Tuhan. Amin. Immanuel, puji Tuhan.